Udah gitu pakai kuota ekspor lagi. Kemudian harganya dulu waktu saya larang, harganya 30.000, 40.000, bahkan sampai 60.000 bibit lobsternya dari nelayan. Sekarang setelah dilegalkan, diatur dengan kuota, nelayan cuma dapat 7.000, 15.000. Nanti sama seperti bawang putih, seperti beras, petani mau jual murah, tapi kita harus impor. Nah, ketahanan pangan tidak ada lagi. Jadi itulah pola pikir dan dasar saya waktu menjadi menteri. Saya punya amanah, saya lakukan itu. Saya memikirkan meninggalkan legacy untuk melindungi para nelayan. Tanggapan terkait pendidikan apa yang ditangkap KPK? Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya mohon maaf kepada ibu saya, yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini, beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan, yang mungkin banyak yang terhianati, seolah-olah saya pencitraan di depan umum. Itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi dimaksud. Yang kita tenggelamin tuh kapal pencuri ikan. Kalian mau investasi atau mau nyolong? Kan begitu toh. Jadi aneh kalau ada ekonom-ekonom atau pejabat-pejabat yang bicara, ya gara-gara penenggelaman kapal investor takut untuk investasi perikanan di Indonesia. Kalau kalian datang, kan memang presiden dengan Perpres 44 tidak boleh nangkep ikan. Kalian mau investasi, bikin pabrik, beli, bikin pasar. Pasar ikan boleh, budidaya boleh. Nangkep ikan itu urusan orang kita. Masa nangkep ikan saja harus orang asing? Emangnya kita nggak mampu apa? Mungkin 7.000-an kapal-kapal ilegal fishing yang dari asing, semuanya sekarang udah nggak berani mendekat mencuri ikan di negara kita. Karena apa? Karena kalau berani nyuri ikan betul-betul ditenggelamkan oleh Bu Susi. Sudah ada 317 kapal yang ditenggelamkan oleh Bu Susi. Meskipun Bu Susi itu perempuan, tapi serem. Takut semuanya sama Bu Susi. Menteri KKP yang ditangkap, tapi Bu Susi yang viral. Kalau saya viral, sudah sering Bang Don. Netizen tuh kan nakal-nakal. Ada Susi ngupil di DPR, fotonya ke mana-mana. Coba ada gambar ketika Ibu bicara soal benur. Nah, itu yang soal video budidaya. lama sebagai Itu pejabat. betul. Waktu itu saya keluarkan banyak tentang. Kemudian menari-nari di atas kapal atau di sebuah rooftop itu? Itu di kapal di Pelni. Waktu itu acara retreat. Kakinya yang taruh keluar mobil itu di mana itu? Oh, itu sebetulnya foto tahun 2007 itu. Menteri PU
Pak Menteri Perhubungan sudah diperintah oleh Bu Susi untuk membangun apa tadi? Untuk mengeruk sungai. Benar memang dibutuhkan mengeruk sungai itu. Benar. Tapi yang perintah mestinya bukan Bu Susi ke Menteri. Yang perintah itu Presiden. Jangan-jangan ini Bu Susi ini pengen jadi Presiden. Pengen jadi Wapres ini kelihatannya. Silakan coba salah satu nelayan maju. Saya pengen ngerti kenapa ini harus dikeruk sungainya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Soal ekspor benur ini, kira-kira sepengalaman Ibu? Saya tidak mau spekulasi. Ya, tetapi kira-kira titik-titiknya kan pasti punya pengalaman. Iya, tidak tahu Bang Don. Tidak mau tahu sekarang ini. Acara Susi cek ombak. Nanti Metro nggak jadi bayar saya, honornya dipotong. Tetap, itu aman. Gimana Bang Don ini? Tetapi apa tadi yang terpikir? Tidak ada sama sekali, tidak pikir apa-apa. Sama sekali tidak ada. Tidak ada pikiran apa-apa. Tidak, karena selama ini kan Ibu kelihatan bertentangan dengan kebijakan ekspor benur. Karena Ibu memilih biarkan saja ini besar di sini. Kebijakan bertentangan itu kan hal lumrah biasa Bang Don. Saya ya orang cinta lingkungan, orang mengerti tentang ekologi laut, ya saya mencoba untuk mempertahankan apa yang saya pikir baik, tapi itu saja. Sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya, yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini, beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terhianati. Seolah-olah saya pencitraan di depan umum, itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Saya terima kasih kepada teman-teman media yang sabar ini, dan saya akan jalani pemeriksaan ini insya Allah dengan tetap sehat. Mohon doa dari teman-teman. Ini saja. Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri, dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Terima kasih teman-teman. Kronologis penangkapan. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020. KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi dimaksud. Pada sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi, diantaranya di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Masing-masing EP, IRW, SAF, ZN, YD, YN, DES, SMT. Di rumah masing-masing pihak, SJT, SWD, DP, DD, NT, CM, AF, SA, MY. Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF, tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas Cooper Tumi, dan tas Cooper LV. Konstruksi perkara diduga terjadi pada tanggal 14 Mei 2020, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat keputusan nomor 53/Kepmen _KP 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster dengan menunjuk APS selaku staf khusus menteri juga selaku ketua pelaksana tim uji tuntas dan SAF selaku staf khusus menteri sekaligus menjabat selaku wakil ketua pelaksana tim uji tuntas. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa yang melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara AM dengan APS dan SPD. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp371.573.564. Selanjutnya PT DPP atas arahan EP melalui tim uji tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nomine dari pihak EP serta YSA atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut. Selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total 9,8 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan LV baju Old Navy. Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020 EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar 100.000 US dollar dari SCT melalui SAF dan AM. Selain itu SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar 436 juta dari AM. Soal kader kami yang menjadi Menteri KKP itu baru dari media massa, baik media cetak, online maupun televisi. Nah, untuk itu kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh. Kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu, dan kami mohon rekan-rekan media bersabar dan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Bang, terakhir komunikasi dengan Pak Menteri KKP kapan, Bang? Kalau saya sudah sebelum berangkat ke Amerika lah, 2 hari sebelum berangkat. Kapan itu, Bang? Mungkin 2 minggu yang lalu ya, atau 12 hari yang lalu, saya lupa. Apakah Pak Menteri menyampaikan agenda di Amerika kepada? Enggak, dia cuma aja, bilang pamit aja mau ke Amerika. Ini kan kasusnya kan menyangkut diduganya karena benih lobster, tanggapan dari Gerindra bagaimana? Kita belum memberikan tanggapan, belum bisa menduga-duga sebelum mendapat keterangan resmi dari KPK. Demikian. Bang, ada Bang kan dari 30
mendapatkan izin ekspor Bandung itu beberapa di antaranya itu terafiliasi dengan kader Gerindra juga. Apakah Abang Dasrul sejauh ini mengetahui sudah ada yang dipanggil kadernya lagi? Iya, saya belum tahu, orang kabarnya aja soal ini kita dengar dari media gitu. Bang, terakhir Bang, apakah Pak Prabowo sudah mengetahui bahwa Menteri PKP di... Iya, kami sudah melaporkan kepada Ketua Umum kami dan arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK.